Apa jika ayah meremehkanku, gadis kampung berani melawanku? Aku tak punya. Sungguh tak punya. Kau pikir kau juga meremehkanku? Aku tak punya. Cepat bicara. Aku tidak. Keluarga Gu ini sembarangan menikahkanku dengan gadis desa. Mereka pasti meremehkanku, kan? Katakan, apa mereka meremehkanku? Berdiri, tak mau bicara ya? Ibu, ini King Zhou. Buka pintu. Ibu, bukakan pintu. Tang Xingzhou. Saudara perempuanku, kenapa pulang tiba-tiba? Untuk pesta ulang tahunku? Lalu kenapa pulang tanpa bawaan? Untuk apa kau lari pulang? Jika Tuan Gu tak senang, kau akan kubuat sengsara. Ibu, ayah, tolong aku. Aku tak mau tinggal di sini. Anak perempuan yang sudah menikah sudah bukan bagian keluarga Tang lagi. Ini dia. Semua ini berasal dari si binatang itu. Pria mana yang tak memukul wanita? Kau menikah dengan keluarga Gu yang diandalkan 4 keluarga besar. Dipukul sedikit kenapa? Dipukul pun harus diterima. Masih tak puas dengan keluarga mertua seperti ini. Kalau bukan karena nama keluarga Tang, mungkin kau jadi nyonya muda keluarga Gu. Tak tahu, terima kasih masih mengeluh pula. Kakak kau kabur dari rumah Gu seenaknya. Kalau mereka tahu, pasti khawatir padamu. Ibu, ayah, bagaimana kalau beritahu keluarga Gu dulu? Untuk jangka panjang. Jangan, Ibu. Dasar petaka. Kau sengaja merusak. Kau ingin mencelakakan keluarga Tang yang sudah berbuat baik. Pergi dari sini. Pergi. Ibu lupa, aku juga anakmu, Ibu. Pergi. Ibu, aku anak kandungmu, Ibu. Dasar sundal, akhirnya kutemukan. Berani kabur, kuhabisi kau. Wahahaha. Aku sangat bodoh. Dulu terlalu mempercayaimu. Kupikir suatu hari kau akan menerimaku, akan kasihan padaku. Kini ternyata hanya fantasiku belaka. Jika ada kehidupan setelah mati, aku, Tang Xingzhou, takkan lagi jadi pion yang dipermainkan orang, takkan mengorbankan diri demi menyenangkan siapapun. Aku hanya hidup untuk diriku sendiri. Mengapa aku berada di keluarga Tang? Bukankah aku sudah mati? Aku terlahir kembali. Aku boleh kembali 10 tahun lalu. Tang Xingzhou, bersujudlah di hadapanku. Ayah, jangan marahi kakakku. Kakak pasti tak sengaja mengambil buku tender adik. Tang Xingzhou, serahkan tendermu sekarang. Aku bisa memaafkan yang lalu. Tender, aku tidak memilikinya. Beraninya kau mencuri tender penting ini. Kau bela Ning Jiu mati. Aku tidak mengambilnya. Jangan berbicara omong kosong dengannya. Terapkan hukum keluarga kurung dia untukku. Siapapun dilarang membawakannya makanan. Apa yang kalian lakukan? Aku tidak mencurinya. Renungkanlah di sini. Aku tidak melakukannya. Benar-benar bukan aku. Percayalah padaku. Aku akan menemui Yan Chen. Aku akan menemui Yan Chen. Hidup lagi tak kusangka trik sama terulang lagi. Tang Pian-Pian, kali ini kugagalkan rencanamu. Pagi tadi kulihat kakak masuk kamar kakak sulung, kukira dia mau membicarakan sesuatu, tak kusangka buku tender akan hilang. Kakak tidak apa berbuat salah. Yang penting berani bertanggung jawab kita semua keluarga. Asalkan kau mengaku, kami akan memaafkanmu. Siapa mau serumah dengannya? Buku tender kakak sulung bukan mainan. Ini bisa merugikan keluarga Tang. Serahkan sekarang.
Kami bisa mempertimbangkan membebaskanmu. Bagaimana dengan keluarga Tang? Tak pernah kehilangan apapun. Apa? Semua hilang sejak kedatanganmu. Pasti kebiasaan buruk dari desa, penyakit pencuri ayam dan anjing memalukan. Sudah kukatakan tidak mengambil, mau percaya? Jangan ngaco adik kecil bilang dia melihat semuanya. Keluarkan dokumen penting, ini tak bisa menebus nyawamu. Kakak, kau bercanda. Keluarkan buku tender kakak sulung. Keluarkan sekarang, kami anggap ini candaan. Tak ada yang akan menyalahkanmu. Di kehidupan lalu, seberapapun ku beri penjelasan, tak ada yang percaya. Maka berhentilah mencari muka. Benar. Aku mengerti. Kamu memukul sebelum aku selesai bicara. Apa kau masih saudaraku? Aku tidak bermaksud begitu. Bukan itu maksudku. Aku kakak laki-laki. Akan kujaga adikku seumur hidup. Pulang saja dasar penculik. Qingzhou, jangan khawatir. Kakak takkan biarkan kau disakiti lagi. Bukan itu maksudku. Sungguh bukan maksudku, Qingzhou. Kakak ya, tetap kakak kira ini buku tender milikmu? Aku temukan di kamar adikku. Aman yang baru kukatakan, dasar jalan kecil ini yang ambil. Dia ngotot padaku. Barang curian sudah disita, masih ada alasan. Tang Qingzhou, aku sangat kecewa padamu. Aku berangkat kerja dulu. Tang Qingzhou, kau merasa hidupmu terlalu panjang. Berani kau main cara licik. Mau menghancurkan keluarga Tang. Kakak, mungkin adik kita cuma iseng dokumen tender sudah ketemu. Jangan salahkan adikmu. Dosa apa yang keluarga Tang perbuat hingga muncul bencana seperti ini? Kau... Andai bukan karena darahku masih mengalir di tubuhmu, sudah kubunuh kau sekarang. Aku sebenarnya masih kasihan pada kalian para binatang. Bodoh sekali aku. Aku akan putus hubungan denganmu hari ini. Afus yang kau baca keren. Ku beritahu padamu. Jangan nakuti kami dengan omonganmu. Di rumah ini, tak ada yang berhutang padamu. Sudah jelas kau ketahuan melakukan perbuatan memalukan. Masih berani bicara? Dasar kau punya hak bicara. Kalau tak mau tinggal di sini, pergi saja dari sini. Kakak, ayah ibu adikku diculik ke desa terpencil sejak kecil. Dia sudah berjuang keras. Wajar jika terpengaruh kebiasaan buruk. Susah untuknya, bukan? Masih pian-pian yang bijak bertahun-tahun membujukku di rumah jangan bilang kau senang. Kenapa bawa pulang kutukan ini? Andai dia anak kandungku. Aku tak mau mengakui kau darah dagingku. Mana mungkin keluarga Tang punya gen rendahan sepertimu. Akhirnya kau jujur juga. Rupanya begini posisiku di hatimu. Aku sebelumnya. Ini konyol. Aku tak pernah minta pulang ke sini. Kalianlah yang memaksa aku kembali. Tapi tak pernah terima aku. Aku paham. Kalian tak suka padaku. Apapun yang kulakukan, tetap tak akan diterima. Tapi tak apa. Mulai hari ini, tak akan lagi melakukan hal sia-sia. Ini perjanjian putus hubungan ayah anak mulai sekarang. Aku dan keluarga Tang sudah tak ada hubungan lagi. Mau nakuti siapa? Kau kira dengan ini bisa putus dari keluarga Tang? Nanti kau pasti rebut harta dengan kami. Hartamu
Aku Tang Qingzhou tak peduli. Asal bisa keluar dari keluarga Tang. Asal tak ada hubungan dengan kalian. Bagaimana mungkin? Dia benar-benar tidak mau apa-apa. Apa kau gila? Kamu sudah keluar dari keluarga Tang, kamu bukan siapa-siapa. Kamu sampah. Ini barang rongsor, mau apa? Masih mau menakut-nakuti kami? Jangan cari perhatian juga. Tak ada yang peduli padamu di keluarga ini. Tidak apa. Mulai sekarang, jembatan tetap jembatan, jalan tetap jalan. Sumur dan sungai jangan dicampur. Tua dan mati. Baguslah. Kalau begitu akan kutunggangi apimu. Kakak, kenapa bicara kejam seperti ini? Kita semua keluarga. Sangat menyakitkan mendengar ini dari keluarga. Keluarga? Pian-pian wajahmu. Wajahku? Bagaimana aku bisa menikahi Gu Yancheng? Ibu tolong aku. Dasar bajingan. Hati busuk. Kau mau lukai wajah Pian-pian? Cepat bawa Pian-pian ke rumah sakit. Cepat. Tang Qingzhou. Jika ada apa-apa dengan Pian-pian, aku tak akan maafkanmu. Kau tunggu saja. Temani sampai akhir. Kubolehkan kau pergi. Kau lukai wajah Pian-pian. Aku juga akan lukai wajahmu, ganti rugi Pian-pian. Lepaskan. Wah, waktu janji dengan Yancheng hampir tiba. Di kehidupan lalu, aku dikurung mereka hingga tak bisa temui lamaran Gu Yancheng. Di kehidupan ini aku harus temui dia. Kita sudah lama tak saling berhutang. Lepaskan aku. Sudahlah. Dengar baik-baik. Jika kau paksa aku bisa lakukan apa saja. Meng Yancheng, kali ini kau harus menungguku. Tuan, sudah menunggu seharian. Nona Qingzhou mungkin tak datang. Mau kita pulang dulu? Qingzhou, apa kau benar-benar tak mau menerimaku? Kenapa teleponku tak kau angkat? Qingzhou, nanti kalau sudah besar, maukah kau nikah denganku? Baik, kakak Yancheng. Aku tunggu kau melamaku. Qingzhou, aku akan dibawa pulang. Maukah kau menungguku? Aku pasti akan datang padamu. Baik. Aku akan menunggumu. Yancheng, tunggu aku. Akan sampai dalam 5 menit. Aku tidak mencurinya. Aku benar-benar tidak mencuri. Aku akan menemui Yancheng. Pergi ke luar negeri. Sejauh mungkin dari sini. Gu Yancheng. Qingzhou. Yancheng, aku terlambat. Tidakkah? Ada hal penting yang harus kukatakan. Aku tahu kenapa kau memintaku datang. Tak perlu kau jelaskan lagi. Aku janji padamu. Kau berjanji padaku. Apa kau benar mau menerima lamaranku? Aku mau. Aku tidak bermimpi. Qingzhou, mulai sekarang aku jadi pelabuhan amanmu. Aku akan melindungimu dari semua badai. Sekarang aku tak punya rumah. Aku sangat menginginkannya. Aku akan mengantarmu pulang. Itu. Apa kita akan mulai tinggal bersama? Karena kau terima lamaranku, kita adalah pasangan seumur hidup. Apapun kebutuhan dan keinginanmu, akan kupenuhi semampuku. Akan kubuat kau wanita paling bahagia. Hari ini aku kembali ke rumah.
Bukan lagi Tang Qingzhou yang bisa dipukuli dan dimaki. Aku Tang Qingzhou, istri Gu Yanchen. Ayolah. Panggilkan bibi ganti pakaian nyonya muda dengan yang bersih. Siap. Panggil aku. Nenek muda, silakan lewat sini. Kau selidiki, apa sebenarnya yang dialami Qingzhou di keluarga Tang? Baik. Panggilkan Tang Qingzhou untukku. Masalah dokumen tender itu aku belum beres-beres dengannya. Kakak, tak perlu khawatirkan dia lagi, dia minggat dari rumah. Mengaku putus hubungan dengan keluarga lepas hak waris properti. Apa? Minggat dari rumah? Apa yang terjadi setelah kepergianku? Kakak tak perlu risaukan dia. Dia sudah menghina kita. Dia coba uji batas kesabaran kita. Kita tak boleh kalah semangat. Tak boleh dia lolos begini saja. Benar. Biarkan dia kelaparan 2 hari. Saat duit dan tempat tinggal habis, dia akan kembali merangkak kakak. Jangan pusingkan dia. Qingzhou benar pergi? Aku akan periksa kamarnya. Nona, dia punya hati yang baik. Dia tidak ingin membuat masalah di rumah. Apa maksudnya? Dia tak mau merepotkan keluarga? Kapan keluarga Tang memperlakukannya sekeras ini? Jadi ada masalah apa? Nona pertama baru pulang ke rumah. Nona kedua mengajak teman-temannya ke rumah untuk pesta. Hingga Nona pertama tak punya kamar. Itu bukan alasan. Lalu kenapa tidak menginap di hotel? Dia tuh sempat ingin menginap di hotel, tapi Nona kedua kembali berkata, Nona pertama baru pulang. Pasti dia ingin bersama keluarga. Saya tak ingin berpisah. Akhirnya dia tidak ke hotel. Kami semua bangun pagi. Khawatir mengganggu tidur Nona pertama. Kemudian Nona pertama menyuruh kami membersihkan gudang ini. Dia tinggal berdiri di sini bertahun-tahun. Qingzhou sudah bertahun-tahun. Apa selalu seperti ini? Nona pertama selalu dia menanggung segalanya. Seberat apapun keadaannya tak pernah mengeluh. Tidak. Saat Qingzhou pulang dulu, aku beri dia kartu bank. Ternyata selama ini aku sibuk kerja. Tapi setiap pulang melihat Qingzhou pakai seragamku, kira itu kebetulan. Ternyata tidak. Kakak, kamu sudah pulang. Di mana kartu banknya? Kenapa dia tak beli baju sendiri? Kartu bank itu sudah lama diambil Nona kedua. Apa? Tidak mungkin. Kakak sering lembur sampai larut malam. Pastikan periksa sebelum tidur. Lampu kecil di ruang tamu menyala tidak. Adik kedua takut gelap. Jangan lupa nyalakan lampu untuknya. Ibu punya masalah lambung. Bubur labu millet baik untuk kesehatan lambung. Ingatkan ibu untuk sering makan. Periksa juga lemari obat di rumah secara rutin. Obat lambung habis atau belum? Qingzhou. Kakak, apa engkau salah paham pada adik? Sejak kecil, adik selalu baik dan penuh pengertian. Mana mungkin dia sengaja menyerang Tang Qingzhou? Ini mungkin rencana licik Tang Qingzhou. Benar, kakak. Kakak harus tenang dulu. Baru 2 hari lalu, adik HP cacat wajah oleh Tang Qing. Ini terjadi di depan umum. Kami lebih tahu siapa yang jahat sebenarnya. Benar. Baik. Kalau begitu, aku tanya hal lain dulu. Kakak datang mencariku. Kakak, kerjaanmu sudah selesai? Ruang peralatan tempat Qingzhou tinggal. Bagaimana bisa terjadi? Aku sampai lupa tentang ini. Kakak,
Kakak salah sangka padaku. Aku hanya berniat baik. Aku ingin adik bisa rukun dengan keluarga aku. Mengapa kau kasar pada adikmu? Tidak tahukah adikmu sedang pemulihan? Pian-pian, jangan menangis luka, jangan sampai kemasukan air. Bagaimana dengan kartu bank King Zhou? Ini harusnya ada padamu kan? Kartu bank apa? Aku tidak tahu. Kartu bank yang kuberi ke King Zhou tidak ada padamu? Oh, kartu itu. Kartu itu diamanahkan adik padaku. Katanya untuk kondisi darurat. Tapi tak kusentuh sedikit pun. Selalu kusimpan baik-baik. Kakak, lihat sudah kukatakan ini salah paham. Adik kita selalu disayang keluarga. Mana mungkin dia menyakiti King Zhou? Tapi aku tetap harus cari King Zhou. Dia anggota keluarga Tang. Sudah berhari-hari dia kabur. Kalian tega mengabaikanku? Keluarga Tang ingin kawinkan Gu family anak laki Gu family yang playboy, minta anak perempuan keluarga Tang. Sepertinya aku harus paksa dia kembali menderita. Kakak, ini salahku. Aku buat adik marah. Jika kakak mau cari adik, boleh ikut. Aku ingin minta maaf langsung. Ajak dia pulang. Anakku, kau memang baik hati. Dasar pengacau, dia yang buat begini. Kau tetap balas dengan baik. Ibu tak tega lihatmu menderita, ibu benci setengah mati padanya. Bu, jangan begitu, dia juga keluarga kita. Aku khawatir dia di luar sendirian. Aku akan ikut kakak cari adik. Baik. Tuan, ada kabar lokasi Nona besar. King Zhou. Kak, kenapa beberapa hari ini tak kulihat? Bahkan keluarga pun tak kau beritahu. Kau mau menikah saja. Ayam koki, kakak, lihat baik-baik. Ini adik kita sendiri, kubilang tak mungkin ku pergi dari rumah. Kepercayaan dirinya berasal dari pria. Dia putus hubungan keluarga karena pria. Sepertinya pria ini juga tak cintai dia. Sebagai pengantin, coba kau pengantin sendirian. Saya? Jangan bicara begitu ke kakakku. Mungkin kakak temukan cinta sejati. Masa mau putus kontak dengan keluarga lama sekali? Tak perlu kalian menilai aku. Kau mau menikah? Ini kan hal besar. Kenapa tak beritahu keluarga? Kita kan saudaramu. Tentang, aku sudah putus dengan keluarga Tang. Lalu siapa yang mau ku nikahi? Tak perlu kalian ikut campur. Bicara soal pernikahan, adik sudah dapat restu orang tua dia akan nikah dengan keluarga Gu yang ditakuti. Bandingkan dengan pria biasa sepertimu, beda jauh tingkatannya. Oh ya? Tentu aku akan jadi nyonya keluarga Gu. Mana bukti kau coba gaun pengantin? Ini semua keluarga. Aku pasti pilih yang ku mau kakak, jangan bilang anggur asam kalau tak bisa makan. Hei, orang jelek suka main akal. Kakak, lihat kakakku cari duit, cari pria sembarangan untuk nikah. Demi pria dia tak akui saudara, sungguh menyedihkan. Tang King Zhou, kenapa kau jadi sok gaya? Memalukan sekali pulang denganku. Aku tak mau putus dengan keluarga Tang. Jangan ganggu aku. Tang King Zhou, kakak suruh kamu pulang sudah memberi muka, jangan tidak tahu malu. Sepertinya kakak benar-benar dapat pria kaya. Bisa datang ke tempat khusus anggota untuk pilih gaun pengantin. Mungkin bisa bikin kakak jadi melesat naik kelas. Mana mungkin dengan keadaan dia seperti ini masih bisa dapat orang kaya lokal, usianya saja bisa jadi bapaknya. King Zhou, kalau mau nikah silakan. Tapi beritahu kakak mau nikah dengan siapa. Tidak ada komentar. Jangan kurang ajar sama kakak. Kamu memang kampungan, sama sekali tak berpendidikan. Kakak tanya pria liar itu siapa, katakan. Kakak, jangan lukai kakakku. Kalau nanti ipar tidak suka, dia bisa mengembalikan. Mimpi kakak tidak sia-sia. King Zhou, kalau ada urusan bicaralah di rumah. Lepaskan bajumu dulu. Jangan mempermalukan diri di luar. Aku beli dengan uang sungguhan. Apa yang harus aku malu? Tang Pian-Pian, kamu sengaja? Kak, aku benar-benar tidak sengaja. Tapi gaunnya sudah kotor, tak bisa dikembalikan, kan? Kakak tadi bilang mampu, bukan?
Jangan suruh adikmu bayarkan. Ya, aku lihat betapa tak tahu malunya bilang bisa membeli. Aku yang tanggung. Qingzhou. Kakak jangan habiskan uang untuk kakakmu lagi. Atau suruh kakak telepon ipar ke sini, biar ipar yang beli. Jadi kita temui ipar. Ide bagus, Qingzhou. Panggil pria itu, suruh dia bayar. Wajahmu sangat menjijikkan. Kamu tak mampu. Kamu hanya berpura-pura. Aku, wanita Gu Yanchen. Siapa bilang tak mampu? Siapa bilang dia tidak mampu? Seluruh jalan ini milikku. Asalkan Qingzhou menyukainya. Jangan cuma baju pengantin. Toko pengantinnya pun bisa kubeli untuknya. Kamu siapa? Urusan keluarga Tang bukan urusan orang luar. Dia tunanganku. Tang Qingzhou, kamu tidak tahu malu. Sembarangan cari pria tampan untuk nikah buru-buru. Kau mempermalukan keluarga Tang. Orang sepertinya tidak akan dapat pria baik, kan? untuknya. Kakak lain kali cari pria, buka matamu lebar-lebar. Jangan sampai tertipu. Jangan-jangan dia mau memanfaatkanmu. Dia cuma mengincar harta keluarga Tang. Kalau sampai ketahuan keluarga kita jadi bahan tertawaan. Qingzhou, jangan cari masalah. Dari tampang saja sudah tidak bisa dipercaya. Pulang denganku sekarang. Aku sudah keluar dari keluarga Tang hidupku, bukan urusanmu lagi. Hari ini kau harus pulang denganku. Aku tidak mau, ini bukan urusanmu. Qingzhou sudah bilang dia tidak mau. Lepaskan tanganmu. Bagaimana jika aku paksa bawa dia? Qingzhou, kenapa lukamu itu? Apa engkau masih manusia? Kau memukul wanita. Beraninya kau bertanya padaku luka Qingzhou semua karena keluargamu Tang. Yancheng, berhenti bicara omong kosong dengan mereka sudah mulai. Kau sangat munafik. Daripada buang waktu, tanya saja pada keluargamu. Tang, apa yang kalian lakukan padanya? Qingzhou, aku akan membawamu pergi. Tidak mungkin. Qingzhou harus ikut aku ke rumah sakit sekarang. Tak perlu, wanita milikku. Aku sendiri yang antar. Dokter, bagaimana kondisinya? Trauma pasien masih normal. Tapi apa? Dia sudah kelelahan fisik dalam waktu lama ditambah kekurangan gizi. Menderita masalah lambung serius. Kenapa bisa separah ini? Ada hal yang harus diperhatikan? Lambung adalah organ perasaan. Pasien tidak boleh stres emosi. Atau dalam keadaan marah atau kondisi bisa memburuk kapan saja. Qingzhou, jangan khawatir. Aku pasti akan mencari cara menyembuhkanmu. Qingzhou, dokter bilang apa? Apa lukamu parah? Urusanku bukan urusanmu. Qingzhou, aku sungguh tidak tahu. Kau sudah melewati semua tahun ini di keluarga Tang. Pulanglah dengan kakakmu, kau terluka. Perlu seseorang yang merawatmu. Pulang? Rumah apa? Aku tidak punya rumah. Untuk apa kau ingin aku kembali? Kembali dan terus menyenangkanmu? Atau biarkanmu terus memperlakukanku begini? Tidak, Qingzhou. Percayalah, aku tak akan biarkan siapapun usir lagi. Singkirkan wajah palsumu itu. Sudah cukup memuakkan. Qingzhou, pulanglah dengan kakak-kakak. Pasti akan merawatmu dengan baik. Jangan ganggu Qingzhou lagi. Kau tahu tentang penyakitnya? Dia tidak boleh emosi. Jangan bicara omong kosong dengannya. Ini dia. Ini uang yang dikeluarkan keluargamu untuk Qingzhou selama ini. Sekarang ku kembalikan padamu. Kalian tidak saling berhutang di masa depan. Yanchen, terima kasih sudah membantuku menyingkirkan mereka. Aku akan berusaha mencari uang dan membalasmu. Omong kosong apalagi ini. Uangku adalah uangmu. Sekarang kau perlu beristirahat sebentar. Yang terpenting adalah memulihkan kondisi tubuhmu. Tapi aku punya hal harus dilakukan. Aku tak bisa selalu bergantung padamu. Apapun yang kau lakukan, aku akan sepenuhnya mendukungmu.
Ada yang tahu apa yang terjadi pada luka King Zhou? Abar Shinmen ini kami bisa tahu. Mungkin dia sengaja melukai diri sendiri. Biar aku juga tahu itu bersama kali Gaberwa. Kakak, King Zhou sudah pulang. Sudah terlambat kami mencintainya. Bagaimana bisa dia terluka di rumah? Mungkin dia terluka di luar dan tidak memberitahu kami. Keributan apa ini? Buat apa ribut tentang anak yang sudah mati? Ibu tahu penyebab luka King Zhou? Luka apa? Bagaimana ibu tahu? Dari mana kau dengar itu? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. King Zhou adalah putri tertua keluarga Tang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini karena si serigala tak berperasaan. Sekarang kau berani menuduh seluruh keluarga, kau masih menganggap orang tua. Ya, si Jalang itu badannya penuh luka. Mungkin itu ulah si buaya darat. Sekarang dia datang kemari untuk memfitnah keluarga kita. Buaya darat siapa? Ibu tidak tahu sejak pergi dari rumah, dia ikut pria tak jelas. Kakak sudah sering menasihatinya. Dia tidak mau mendengar, dia bahkan menghina kakak, membuat kakak sedih. Apa? Dia tidak tahu sopan santun ya? Ini merusak nama baik keluarga Tang. Sebaiknya dulu tidak kuambil dia. Memalukan. Keluarga Tang habiskan banyak uang membesarkannya. Dia malah mempermalukan. Melakukan hal memalukan uang ini lebih baik dibeli anjing saja. King Zhou tetap putri ibu. Mengapa bicara begitu? Uang itu untuk keluarga Tang. Bukan masalah besar. Tuan muda Nona tak pernah pakai uang keluarga. Apa omong kosong yang kau bicarakan ini? Cepat turun. Wang Ma, lanjutkan bicaramu. Apa maksudmu dia tak pakai uang keluarga? Kehidupan King Zhou sehari-hari, sekolah, dari mana dia dapat uang? Nona bekerja keras untuk biaya keluarga. Ibu, berapa uang bulanan yang ibu beri ke King Zhou? Mengapa aku harus memberinya uang? Suamiku berapa kau beri tiap bulan? Bukankah uangnya masuk ke kartumu tiap bulan? Kau tanya aku. Lalu aku tanya siapa? Kau tak pernah memberinya uang? Uang apa yang harus kuberi? Perusahaanku sibuk seharian. Haruskah aku urusi hal rumah tangga? Kalau dia tak punya penghasilan, lalu bagaimana dia hidup selama ini? Tidak, pasti dia punya uang. Kalau dia tak punya uang, mana mungkin dia kabur seberani itu? Aku akan telepon bagian keuangan. Halo Ki, berapa yang keuangan beri ke anak itu per bulan? Tuan kedua dan ketiga 100.000 yuan per bulan, Nona pian-pian 200.000 setiap bulan. Lalu King Zhou? Nona, perusahaan tak pernah beri uang. Kau yakin tak pernah beri King Zhou? Keluarga tak pernah beri King Zhou sepeser pun. Bagaimana mungkin? Kami sebagai orang tua. Masa sampai tak tahu? Kutemukan buku harian ini di kamar King Zhou. Ini mencatat semua tentang keluarga kita, hobi dan kebiasaan setiap anggota. Maafkan kami, King Zhou. Apa ini benar ditulis King Zhou? Kenapa anak ini bisa sebodoh ini? Ini keterlaluan, kalian dapat uang saku 100.000 dan 200.000 per bulan. Tapi tak ada yang seperti King Zhou. Kalian ingat ulang tahun kami? Tidak malukah kalian? Ayah, ibu, coba pikirkan hal ini. King Zhou sudah pulang bertahun-tahun. Apa kalian anggap dia keluarga? Aku salah besar. Satu-satunya jalan sekarang adalah bawa pulang King Zhou, tebus kesalahan kita. Sulit membayangkan selama ini berapa banyak derita King Zhou di luar. Dia kelaparan dan sulit tidur darah dagingku sendiri. Sialan kau, Tang King Zhou. Kau licik sekali, sudah keluar dari keluarga Tang masih usil. Kali ini ku buat kau tahu kekuatanku. Ayah, ibu, dan kakak sangat menderita. Kita harus berusaha tebus kesalahan. Oh iya, bukankah keluarga Gu akan kita ajak kawin? Suruh adikku menikah ke keluarga Gu. Dia tak perlu khawatir sandang pangan. Ini bisa jadi ganti rugi untuknya atas semua penderitaannya.
Ini bagus, ayo temui King Zhou sekarang. Semoga King Zhou maafkan kami. Kau bilang ada satu hal terakhir yang ingin kau katakan. Ayolah, waktuku berharga. King Zhou, ibu dan ayah tahu kau sudah dizalimi bertahun-tahun. Kali ini kami datang untuk menjemputmu. Kami ingin menebus kesalahan kami. Dizalimi? Penderitaanku di keluarga Tang. Semua ini karena kalian. Kalian tahu? Sejak aku meninggalkan keluarga Tang, aku merasa sangat tenang dan lega. King Zhou, apa kau daging yang jatuh dari tubuh ibumu? Andai ibu tahu kau hidup menderita di keluarga Tang. Bagaimana ibu tega melihatmu menderita? Ya, King Zhou, pulanglah bersama kami, berikan kami kesempatan menebus kesalahan. Berhenti berpura-pura. Tidakkah kau rasa sudah agak terlambat? Jika hanya itu yang ingin kau katakan maaf tentang itu, aku tak akan menemani kalian. King Zhou, ibu salah, maafkan ibu. Walau ibu bukan ibu yang baik, tapi sungguh ibu menyayangimu. Ya King Zhou, ayah memahamimu. Kau memang banyak menderita di keluarga Tang. Ayah tahu kau orang paling baik di keluarga Tang. Kali ini ayah ikut ibumu datang, hanya untuk membawamu pulang meniup kesalahan kami. Tidak bisakah kau beri kami kesempatan? Kesempatan? Aku menabung untuk biaya sekolah. Di mana kalian saat aku 3 hari tak makan? Di mana kalian saat aku sakit di rumah sakit? Tak perlu mengatakannya sekarang. Kalian tak akan berubah. King Zhou, ibu berlutut untukmu. Pulanglah dengan ibu. Berikan ibu kesempatan menebusnya ya. Apakah mereka benar-benar berubah? Bagaimanapun mereka yang melahirkan dan membesarkanku. Jika mereka sungguh menyesal, aku... Ya King Zhou, pulanglah dengan kami. Baik, bangun dulu. Aku akan pulang dengan kalian. Bagus, ayo pulang. Baik. Pulanglah, kami pasti akan memperlakukanmu 2 kali lebih baik. Mungkin aku salah paham. Cepat. King Zhou, Hebat keluarga kita. Kita bisa bersatu kembali. King Zhou, setelah ibu-ibu takkan biarkan kau menderita lagi. King Zhou, ini semua salah kakak tidak merawatmu dengan baik. Ya kak, selama kau pergi ini semua khawatir tentangmu. Kami semua menantikan kepulanganmu. Benarkah? Kau juga ingin aku kembali? Kak, kenapa kau berkata begitu? Kesalahpahaman kita dulu semua hanya salah paham. Pergi dan duduklah. Artinya apa yang ibu dikatakan? Dia tak bisa tinggalkan keluarga Tang, dia kembali lagi. Dia lihat orang tua kita semakin tua. Tak bisa ungkap tipu muslihatnya. Kali ini pulang. Mungkin ingin ambil keuntungan dari keluarga. Kita lihat saja. King Zhou, ibu terus berpikir bagaimana menebus kesulitanmu. Selama ini ibu punya ide. Dengarkanlah, mungkin kau juga akan suka. Ibu tak perlu lakukan sesuatu dengan sengaja. Aku sudah lama tinggalkan rumah. Yang paling berharga adalah kasih sayang. Denganmu di sampingku, aku sudah puas. Itu. Ibu ingin kau menikahi keluarga Gu atas nama keluarga Tang menikahi Gu Jiahe. Apa? King Zhou, bagaimana dengan kehidupan wanita ini? Yang penting menikah dengan pria baik. Bagaimana dengan keluarga Gu? Mereka ditakuti bahkan oleh 4 keluarga besar. Jika kau bisa menikah ke keluarga Gu, pasti akan bahagia. Iya kak, kau sudah terlalu banyak menderita. Kau harus ambil kesempatan ini. Setelah menikah ke keluarga Gu, hidupmu akan baik-baik saja selamanya. Betapa indahnya ini. Kehidupan lalu karena hasutan Tang Pian-Pian, sampai aku melewatkan Gu Yancheng. Menikah dengan Gu Jiahe menderita seperti di neraka tiap hari. Di kehidupan ini, dia masih ingin celakakan aku. Aku benar-benar salah menilai dirimu. Manusia tetap terlalu kejam. Meski aku bodoh, tapi aku percaya lagi padamu. Sudah ku beri kesempatan lagi. Masih ingin menyakitiku. Seharusnya aku tak kasihan pada binatang sepertimu. King Zhou, apa yang kau bicarakan? Ayah dan ibumu hanya ingin yang terbaik. Untuk kebaikanku, kalian hanya memanfaatkanku sebagai alat pernikahan. Mendorongku ke jurang penderitaan. Jangan kurang ajar. Jika orang tuamu tak kasihan padamu, kau pikir kesempatan baik ini akan jatuh ke tanganmu? Tang King Zhou, setelah kau kembali ke keluarga Tang,
Berarti kau bagian dari keluarga Tang. Orang tua mengizinkanmu menikah ke keluarga Gu. Apalagi yang kau keluhkan? Bisa menikah ke keluarga Gu adalah anugerah yang kau perjuangkan. Bagian dari keluarga Tang saat keluarga Tang membutuhkan sesuatu. Aku dianggap bagian kalian. Saat keluarga Tang tak butuh apa-apa, aku jadi sampah yang bisa dibuang. Kalian binatang yang tak lebih baik dari babi dan anjing. Tang Qingzhou, katamu, keluarga hanya ingin yang terbaik, kau malah tak menghargainya. Adik, kau bisa menikah ke keluarga Gu? Banyak gadis memimpikan itu, kau tak bersyukur. Malah bicara kasar, betapa menyakitkan bagi keluarga. Orang tua punya niat baik. Mengapa kau bicara begitu? Tega melihat orang tua bersedih. Qingzhou, kau anak kandungku. Mungkin apa ibu menyakitimu? Asal kau menikah ke keluarga Gu, sisa hidupmu akan damai sebagai nyonya muda keluarga Gu. Untuk kebaikanku? Pernah tanya mau atau tidak? Tak peduli suka atau tidak, kau harus menemui keluarga Gu. Pertunangan ini sudah pasti. Bagaimanapun, kau akan berterima kasih nanti, pasti kembali berterima kasih. Tahukah kau? Baiklah, kalian bicara sangat manis. Jika tak peduli malu, aku pun tak akan sungkan keluarga itu omong kosong. Ide bagus? Aku setuju menemui. Halo Yanjen, aku masih terlalu polos. Mereka hanya ingin memanfaatkanku. Tak kusangka keluarga Tang masih begitu nekat. Kalau begitu aku jemputmu sekarang. Jangan buru-buru menjemputku. Aku takkan membiarkan mereka lolos. Bagaimana kalau kita hitung saja kau dengarkan aku? Lakukan ini dulu. Qingzhou, jangan khawatir. Ibu yang mencarikan perjodohan ini kamu pasti puas. Bagaimana nanti? Kau adalah putri keluarga Gu yang didamba semua orang. Tentu aku akan jadi nenek muda keluarga Gu. Kakak benar-benar beruntung. Aku sangat bahagia untuk kakak. Ini berkah dari hasil bertapa beberapa kehidupan. Sungguh beruntung. Kalau begitu berkah ini untukmu, mau? Qingzhou, kenapa bicaramu kasar sekali? Pian-pian juga demi kebaikanmu. Tak apa, kakak juga akan menikah. Dia pasti merasa terharu, pian-pian tak masalah. Tang Qingzhou, nanti setelah kau menikah, kau akan menderita. Aku tak kenal keluarga Gu yang kita tunggu. Bagaimana sifat mereka? Akalah orang yang kalian tunggu. Anak muda kau siapa? Ku beritahu, ini bukan tempat untukmu duduk. Kalau paham, cepat minggat dari sini. Kenapa? Apa maksudmu? Ayah dia pria liar yang ingin dinikahi kakak. Kita sedang menunggu keluarga. Kau dari mana? Pergi dari sini. Akalah keluarga Gu yang kalian tunggu? Anda benar-benar Gu Jiahe yang akan menikahi adiknya. Aku bukan. Kalau tidak, minggir dari sini. Jangan tunda urusan Qingzhou kami di sini. Jangan coba-coba main-main. Nanti jangan salahkan aku kalau kasar. Walau aku bukan Gu Jiahe, tapi aku pewaris keluarga Gu. Ini omong kosong. Cuma buang-buang waktu. Kalau pernikahan keluarga Tang dan Gu tertunda, aku takkan maafkanmu. Sudah cukup? Jangan banyak bicara muluk, sok suci diri sendiri. Aku cuma alat pernikahan bagi kalian. Kalian tukar kebahagiaanku dengan kepentingan kalian. Qingzhou, kau salah paham. Ibu hanya ingin yang terbaik. Ibu ingin kau bahagia selamanya. Bahagia? Kurasa hanya aku yang akan pergi. Aku bisa bahagia. Qingzhou, aku tahu kau masih dendam. Tapi kali ini kau salah paham. Kakak, tega kau sakiti orang tua? Mereka sangat khawatir. Perkataanmu menyakiti mereka. Kau. Yang paling tak pantas bicara adalahmu. Orang lain tak tahu. Tapi aku tahu. Simpan wajah menjijikanmu itu. Ibu dan ayah. Aku tak tahu kenapa kakak lihat aku begini. Pian-pian sangat tersakiti. Qingzhou, bisakah kau ubah sikapmu? Tang Qingzhou, bagaimana keluarga Tang punya anak sepertimu? Qingzhou, dokter bilang jangan emosi saat sakit. Kalian tahu apa yang kualami? Tang Qingzhou, berhenti mengamuk di sini. Pada akhirnya sia-sia belaka. Qingzhou. Dia kenapa? Orang ini baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba pingsan? Enggak apa-apa, tenang saja.
Keluarga King Zhou punya rezeki dan kehidupan baik. Dia kehilangan bertahun-tahun, tapi masih bisa menemukannya kembali. Aku yakin dia baik-baik. Ya, mungkin adikku terlalu emosional atau gula darah rendah. Semua karena kau. Sejak King Zhou bersamamu, dia jadi begini. Kau harus berdoa dia baik-baik, atau kau akan kuhabisi. Kalian masih belum sadar, kondisi King Zhou rusak begini. Semua salah kalian. Maksudmu apa? Kalian yang jadi biang kerok. Coba tanya diri sendiri, hidup seperti apa King Zhou alami di keluarga Tang? Berapa banyak yang benar peduli? Siapa yang merawatnya? King Zhou sakit-sakit parah, cuma dia sembunyikan. Dia sakit, benarkah? Kenapa tidak beritahu keluarga? Jangan asal ngomong. Justru kalianlah dia yang kecewa pada kalian semua. Kalian terus menyakiti hatinya. Hancurkan harapan terakhirnya. Pasien sudah stabil. King Zhou bagaimana? Sudah membaik? King Zhou, pria ini, dia ngotot kau sakit. Apa dia cuma mengada-ada? King Zhou, kondisimu gimana? Sudah baik kan? Suruh mereka pergi. Aku tak mau lihat mereka lagi. Kau dengar aku? King Zhou suruh kau pergi. Kami tidak akan pergi. Kamu harus jelaskan hari ini, tak ada yang akan pergi. Kamu sudah cukup. King Zhou punya masalah lambung parah. Jangan sampai emosi. Berhenti provokasi dia. Mana mungkin? Dia sangat sehat. Masa bisa sakit? King Zhou, kamu beritahu kakak ini benar atau tidak? Kakak, jangan tertipu aliansi saudarimu dengan pria ini. Mungkin adikku hanya pura-pura sakit untuk kabur dari pernikahan dengan keluarga Gu. Apa yang ku bilang? Ternyata sejak pria liar ini muncul, Tang King Zhou sengaja pura-pura pusing. Ternyata kau sengaja sembunyi dari keluarga bahwa bukankah keluarga Tang menyinggung keluarga Gu? Kakak, kami tahu kau biasanya keras kepala, tapi kali ini menyangkut seluruh keluarga Tang. Jangan sembarangan seperti ini bersekongkol dengan pria ini tipu keluarga. Tang King Zhou, jangan berpura-pura cepat bangun dan minta maaf. Aku tidak berpura-pura aku. Tolong bicara lebih sedikit. King Zhou tidak bohong padamu. Dia memang butuh pengobatan. Tang King Zhou, kau pikir trik kecilmu bisa tipu kami semua? Cepat bangun dan minta maaf. Kukatakan padamu menyinggung keluarga Gu, jangan harap ada yang tenang. Kalian benar-benar konyol. Sekarang aku terbaring di ranjang rumah sakit. Baru saja diselamatkan. Kalian masih mengira aku berpura-pura? Sudah bertahun-tahun aku di keluarga Tang. Bagaimana aku bertahan? Adakah yang benar-benar peduli? Adakah yang benar-benar peduli? Kalian semua egois. Apakah kalian sungguh anggap aku keluarga? Kami tidak bermaksud begitu. Kami sebagai keluarga hanya ingin tahu kebenaran. Kebenaran? Baik, akan kuberi kalian kebenaran. Yan Cheng, berikan laporan pemeriksaan. Tunjukkan pada mereka kebenarannya. Tang King Zhou, jangan membohongi diri sendiri. Tingkahmu hari ini buat keluarga Tang kehilangan muka. King Zhou, dengarkan saja ayahmu berhenti membuat masalah di rumah. Kau masih terobsesi. Buka matamu dan lihat ini. King Zhou, kamu sakit parah ya? Kenapa tidak pernah beritahu keluarga? Mau cerita ke siapa? Ada yang mau dengar? Ayah tidak tahu. Kamu banyak kecewa sama keluarga Tang. Apa kau anggap kami bukan orang tua kandungmu? Kakak, jangan marah ke ibu dan ayah. Lihat, Pri. King Zhou, jangan marah lagi. Pikirkan kondisi kesehatanmu. Kenapa King Zhou sakit parah begini? Dokter, tolong dokter. Pasien baru saja distabilkan. Sebagai keluarga pasien, kenapa masih memicu emosinya sekarang? Baik, kita perhatikan. Sebaiknya kalian segera pergi. Jika masih peduli padanya, jangan ganggu dia lagi.
Kira kamu siapa? Orang luar, bukan tempatmu ikut campur urusan keluarga Tang. Kamu juga tolong diam. Aku ibu kandung Qingzhou. Biarkan aku merawatnya. Kalau sakit ya diobati, kalau begitu kau tetap di sini. Jangan tinggalkan siapapun. Tinggalkan aku sendiri. Kakak tahu ini salah, tapi kau memang terzalimi. Kenapa tidak pernah cerita? Tulis kami dua. Pergi, kalian semua tinggalkan aku. Qingzhou keluar sekarang. Qingzhou kakek, dia akan pergi bepergian. Mungkin butuh waktu lama untuk pulang. Kakek bisa tenang dulu di sini, aku yang akan merawatmu. Terima kasih, Yan Cheng. Oh, sebenarnya aku sudah membaik, kamu nggak perlu terlalu khawatir. Bagaimana bisa seperti itu? Jangan memaksakan diri. Kata dokter sudah jelas, kamu harus istirahat sebentar. Apa? Benarkah? Aku segera ke sana, Qingzhou. Aku sudah hubungi tim medis profesional. Mereka bisa menyembuhkan maagmu. Aku akan menjemput mereka sekarang. Bisa tunggu aku di rumah? Baik Yan Cheng, terima kasih untuk semua yang kau lakukan. Jangan bicara omong kosong. Aku rela melakukan ini untukmu. Pergi dan antar obat ini ke nona muda. Siap. Aku akan periksa mereka sekarang. Dari mana datangnya si cantik ini? Hormati diri Anda sendiri. Saya bekerja untuk Gu Yancheng. Mencari kakak, tapi banyak yang ingin menikahi Gu Yanchen. Gadis cantik, ikutlah denganku. Kakak, aku juga akan merawatmu dengan baik. Gu Jahe, Bagaimana mungkin? Kau menanyakan tentangku. Sepertinya kau banyak riset untuk masuk keluarga Gu, maka ku beritahu apa yang bisa diberikan Gu Yanchen. Aku juga bisa memuaskanmu. lepaskan. Lepaskan aku, lepaskan. Gu Jahe, lepaskan aku. Lepaskan dia. Lepaskan dia sekarang. Kakak, kau marah karena wanita seperti ini? Dia cuma wanita yang ingin masuk keluarga Gu. Dia perempuan saya. Siapa yang berani menyentuhnya? Apa? Kau bilang dia yang ingin masuk keluarga ini. Sudah, pergi kau. Tapi apa hak perempuan ini? Perbuatan hina yang kau lakukan. Selama ini ku pura-pura tak tahu. Karena kau tetap tak bertobat. Jangan salahkan aku. Yan Cheng, aku perlu bicara dengannya sendirian. Baik. Gu Jahe, kau kira aku masih Tang Qingzhou yang bisa kau tindas? Apa yang kau bicarakan? Aku bahkan tak kenal kau. Di kehidupan sebelumnya, semua perbuatan burukmu padaku masih kuingat jelas. Kali ini aku kembali untuk membalas dendam padamu. Yan Cheng, sampah masyarakat, tak ingin melihatnya lagi. Baik, dia tak akan muncul lagi di hadapanmu. Yan Cheng, setelah tubuhku pulih, aku ingin melakukan sesuatu yang kumiliki sendiri. Asalkan dokter bilang, tubuhmu sudah baik. Apapun yang kamu lakukan, aku pasti mendukungmu. Tapi kau tetap yang terbaik. Tapi aku masih penasaran. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku belum memutuskan. Tapi berjanjilah padaku, apapun yang kulakukan, jangan ikut campur caraku melakukannya. Baik, aku hormati keputusanmu. Tapi ingat ini, kapanpun kamu tidak sendirian. Qingzhou, Ada apa dengan pria itu? dia tahu kau sakit tapi masih membiarkanmu kerja begini. Dan sebagainya. Ikut aku. Lepaskan aku.
Ini pilihanku. Ini tidak ada hubungannya dengannya. Lagi pula tanpa gangguanmu keadaanku jauh lebih baik. Qingzhou, ini masakan kakak sendiri. Lebih baik untuk pencernaanmu. Aku hargai kebaikanmu. Tapi sudah terlambat. Qingzhou, sungguh aku tak tahu kau sakit parah. Berikan aku kesempatan memperbaiki kesalahan. Pulanglah dengan kakak. Kakak pasti akan menjagamu dengan baik. Aku tak akan biarkan kau kerja begini lagi. Apa salahku? Aku cari uang dengan tangan sendiri. Apa ada masalah? Jangan merendahkan orang, lepaskan aku. Jangan temui aku lagi. Kamu jalani jalanmu, aku jalani jalanku yang sulit. Lihat betapa cocoknya ini untuk Anda. Anda terlihat bagus memakainya. Yang ini juga tidak buruk. Beli semua. Maaf Paman dan Bibi, kami merek kelas atas. Mungkin tidak cocok untuk kalian. Oh, Apa yang sedang Anda lihat? Ingat, membeli satu takkan membuat Anda mampu membeli. Pergi saja, jangan berdiri di sini mengganggu bisnis saya. Sebaiknya Anda bicara ke pelanggan. Setiap pelanggan yang masuk ke toko berhak mendapat hormat kami. Mereka berhak tahu tentang produk kami. Cisowa Anwar ikut campur di sini. Tak semua orang mampu beli produk kami. Pelanggan adalah raja. Tak ada perbedaan kasta. Ini prinsip dasar industri layanan kami. gadis muda ini punya prinsip dan integritas. Iya. Tak banyak anak muda sekeras dia sekarang. Akan saya laporkan ke manajer toko. Nilai yang selalu dipegang grup GU adalah menghargai setiap pelanggan. Anda melanggar peraturan berat. Hanya Anda pelayan yang bicara kasar ke saya. Berani ancam saya dengan manajer? Jika tak mau kerja, keluar. Saya baru saja dipecat. Saya tuh juga ingin bilang orang seperti Anda yang suka menjilat, saya tak bisa menerima. Gadis ini juga paham pedoman grup GU. Ini menarik sekali. Beraninya seorang pelayan bicara seperti itu padaku? So Swamba Farm memecatmu sekarang. Segera kemas barangmu dan pergi dari sini. Kita lihat saja nanti. Lihat apakah kau berhasil memecatku? Atau harusnya aku yang memecatmu? Aku, manajer produk grup GU. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Beraninya kau memamerkan nama grup GU? Grup GU adalah standar terkenal di industri jasa. Bagaimana sampah sepertimu bisa merusak reputasi? Oh ya? Beraninya kau melakukan ini? Kau pikir diri siapa? Pelayan rendahan. Dengan pria tua yang mau masuk kubur, berani-beraninya bicara kasar di sini. Tuan Gu, mengapa Bapak di sini? Tuan Gu, apa dia kakek Yanceng yang sedang bepergian? Tuan Besar Gu, bagaimana mungkin? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini ketua grup GU, bukan orang yang bisa kau hina. Tolong jangan ingat kejahatan kami. Ini salahku sendiri. Tuan Gu, aku tidak kenal Taishan. Bawa dia pergi. Baik. Tuan Gu, kumohon. Kau gadis yang disukai Gu Yanceng, bukan? Bagus sekali. Terima kasih kakek, Bapak terlalu memujiku. Qingzhou. Anak baik. Sampai ketemu di rumah. Baik. Tuan Gu, silakan ke sini. Orang baik. Ya. Halo Yanceng, aku ingin memulai merek pakaian sendiri. Qingzhou, ini bagus sekali, aku percaya padamu. Apapun yang kau lakukan, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Baik. Tampaknya Qingzhou takkan pernah memaafkan kita lagi. Tuan Tang. Ini permintaanmu untuk memecahkan kode ponsel Nona. Bagaimana mungkin ini terjadi? Abang, apa yang sekali saya lihat? Jingyan Jingting. Lihat sendiri. Ini bukan ponsel Qingzhou. Kenapa ada padamu? Itu tidak penting. Yang penting isi di dalamnya. Larut malam,
Hanya kakak kedua dan ketiga di rumah. Ada kebocoran gas. Abang dan kakak kedua masih di rumah. Aku harus menyelamatkan mereka. Tolong, ada yang bisa bantu? Ada orang? Aslinya. Ternyata King Zhou yang menyelamatkan kita. Rupanya King Zhou juga menyelamatkan nyawa kita. Kebocoran gas beberapa tahun lalu. Ternyata King Zhou menyelamatkan orang. Aku ingat memarahinya karena gaduh, kusalahkan dia membangunkanku. Aku bener-bener brengsek. Aku juga. Ku beri dia dorongan. Ku bilang dia ikut campur. Tapi apa yang terjadi? Ternyata King Zhou menyelamatkan nyawa kita. Setelah semua selesai, kami salahkan King Zhou. Kami tuduh King Zhou tak matikan gas. Padahal kami bukan manusia. Sudah berlalu. Yang penting kita kini pahami King Zhou baik, walau tak diucapkannya, tapi HP-nya penuh video dan foto kita. Aku ingin lebih baik pada King Zhou. Aku mau menebus kesalahanku. Benar. Akan ku cari King Zhou sekarang, Shaoli. Ada kabar terbaru King Zhou. Apa yang dia lakukan sekarang? Tuan muda, saya tak tahu detailnya. Saya hanya tahu Nona Sulung mengurus rumah. Di keluarga Gu, dia? Ya benar. Keluarga jodohkan dia dengan keluarga Gu. Tapi katanya dia kabur. Benar itu. Ku dengar dari pian-pian dia sakit dan ke RS di hari kencan buta. Bukan seperti yang kalian kira King Zhou benar-benar sakit saat itu. Aku di RS mencoba membujuknya pulang hasilnya. Apa dia benar mengurus keluarga? Benarkah begitu? Tidakkah dia tahu itu mempermalukan keluarga? Benar. Bukankah kakakku tidak puas dengan calon suami yang kami pilihkan? Kenapa dia buru-buru ke keluarga Gu sendiri sekarang? Ini kan memalukan kita. Hal memalukan ini. Aku ingin melihatnya bagaimana dia berani mempermalukan aku di rumah Gu. Laotang, jangan emosi. King Zhou mungkin punya alasan sendiri. Kamu siapa? Tolong beritahu yang bersangkutan. Kami datang mencari Tang Qing Zhou. Tunggu sebentar. Tang Qing Zhou, dasar anak kurang ajar kamu, keluar dari sini. Kau pikir bisa sembunyi di keluarga Gu? Laotang, nanti bicaralah dengan baik-baik. Qing Zhou punya masalah dengan keluarga kita, kau dengar? Sebanyak apapun kekesalannya, harusnya dia bicara pada keluarga. Biar saja tinggal di keluarga Gu. Jangan berteriak-teriak di sini. Ini bukan keluarga Tang milikmu. Qing Zhou, nak, kau harus beri penjelasan untuk ini, bukan? Baik, ikut aku masuk dulu. Jangan mempermalukan diri di sini. Kita kehilangan muka. Lihat dirimu, wanita terpandang sembarangan tinggal di rumah pria. Tak punya malu, kau bilang kita memalukan. Ya, kau lakukan ini tanpa memikirkan nama baik keluarga. Mau simpan muka di mana di kemudian hari. Kak, ada sesuatu yang kau sembunyikan? Atau kau butuh bantuan sumber daya keluarga? Pian-pian, jangan terburu mengambil kesimpulan. Aku yakin King Zhou punya alasannya. Pasti ada alasan di balik ini. Oh, benar juga. King Zhou, kau merasa tidak enak badan akhir-akhir ini? Perlu kontak keluarga dan bantuan medis? Astaga, mentari terbit dari barat. Memang tidak perlu dijelaskan lagi. Alasan aku mengurus keluarga karena aku putri tertua keluarga Gu. Tang Qing Zhou, kau sudah gila. Berani-beraninya bicara begitu di keluarga Gu. Sudah. Berhenti bicara. Nanti Tuan Gu mendengar, kita tak akan mampu menanggungnya. Kak, kau melamun tentang apa? Qing Zhou, di keluarga Gu ini kita harus tetap hati-hati dalam berbicara. Kakek. Keluarga Tang sudah tiba semua. Benar, Tang Qing Zhou memang putri tertua keluarga Gu kami. Ini memang benar adanya. Benar. Qing Zhou adalah menantu perempuan yang baik. Dia putri tertua keluarga Gu kami. Bagaimana mungkin? Tang Qing Zhou, kenapa kau selalu beruntung? Tuan Gu, apa Bapak keliru? Dasar perempuan lacur. Mana mungkin dia? Tang Qing Zhou adalah menantu resmi saya. Dia juga anak kandungmu sendiri. Masakan kau menghina dia begitu?
Kami tidak izinkan hal ini di keluarga kami. Sebelah rumah tangga diantarkan dia. Tepat sekali. Mulai hari ini juga ku minta kau berhenti ikut campur hidupku. Kumohon. Dia pantas dapat pengakuan tuanku. Terima kasih kakek Gu. Tanpa dukunganmu, aku tak akan sampai di posisi ini. Qingzhou, ini yang pantas kau dapat. Bakat dan kerja kerasmu harus dilihat dunia. Ini kakek manfaatkan pengaruh dan sumber daya untuk survei pasar merekmu. Qingzhou, kakek percaya padamu. Beranilah melangkah. Ibu Qingzhou baik-baik saja. Sejak terakhir meninggalkan rumah keluarga Gu, aku tak tahu kabar Qingzhou. Ibu, ini Qingzhou yang dulu. Qingzhou ada apa dengan Qingzhou? Lihat, kakak. Baru-baru ini, pengusaha muda ini dikenal dengan filosofi desain unik. Sukses membuat merek pakaian tradisional terkenal, dia adalah Tang Qingzhou. Mereknya tak hanya populer di dalam negeri, tapi juga go international. Qingzhou punya merek pakaian sendiri, bahkan meraih kesuksesan besar. Dulu di rumah, kenapa aku tak tahu bakatnya? Kenapa Tang Qingzhou? Kenapa kau bisa dapat semua ini? Selamat datang di Stars Xi'an Datang dan Syuting Starlight, perusahaan film terbaik di Xi'an. Kali ini aku harus sukses. Akan kubuktikan aku tak kalah dari Tang Qingzhou. Tang Qingzhou, tunggu saja, aku tak kalah darimu. Kakek, nenek, aku sudah tidak sabar menunggu. Aku ingin menikahi Qingzhou dengan cara terbaik masuk ke keluargaku. Lihat anak muda ini yang terburu-buru, tidak bisa ditolong. Kau, tenang saja. Tenang saat kau menikahiku dulu, kau lebih gugup darinya. Mengikuti tradisi keluarga lama. So di depan anak muda, kau tidak memberi muka padaku. Qingzhou, terakhir kulihat keluargamu. Hubunganmu dengan mereka tampak tegang. Pernikahan adalah hal besar. Kita harus pertimbangkan matang-matang. Kakek Gu, jangan khawatir. Aku juga ingin manfaatkan kesempatan ini. Pindahkan dokumen kependudukan dari keluarga Tang resmi memulai hidup berkeluarga dengan Yan Cheng. Wahai Qingzhou, bagus sekali. Kami sambutmu sebagai bagian keluarga. Kakek, nenek, jangan khawatir. Aku akan selalu di sisi Qingzhou. Apapun yang terjadi nanti kita akan hadapi bersama. Kakek, nenek jangan khawatir. Yan Cheng semua akan kusediakan. Yan Cheng bagaimana dengan Jahe? Kenapa dia jadi pendiam belakangan ini? Tuan, baru saja ada kabar tuan muda kedua mabuk saat menyetir dan kecelakaan. Dasar pembuat masalah. Kakek. Bersihkan kekacauan ini. Siap. Yan Cheng, ada apa denganmu? Nenek, aku baik-baik saja. Cuaca di luar cukup cerah. Aku ingin menemani nenek jalan-jalan. Sudahlah, nek waktumu lebih baik temani menantumu dengan baik saja. Qingzhou. Kak, kenapa kamu pulang? Apa kamu bikin kakek Gu marah? Dia suruh kamu pulang. Maksudmu aku diusir keluarga Gu? Tang Qingzhou, bisa bicara sopan? Pian-pian peduli padamu. Marahin diri sendiri. Jangan salahkan orang lain. Mending urusin diri sendiri. Perhatiin anak kesayanganmu. Lihat ulahnya. Maksudmu apa? Pian-pian tidak membangkang seperti kamu. Dia lebih bijak darimu, tidak merepotkan sepertimu. Dia merepotkan? Kakak kamu ngomong apa? Kamu paham maksudku. Tang Pian-pian. Ku ingatkan. Jangan ikut campur atau kau ku bikin sengsara. Mengancam Pian-pian? Kalau sudah cukup, pergilah kau tak diterima di sini. Tak diterima ya sudah.
Andai bukan ada urusan, aku tak sudi datang ke sini. Qingzhou, salah paham ibu tidak bermaksud begitu. Ini tetap rumahmu. Ayo masuk bersama kakak. Qingzhou, kita tetap keluarga. Jangan dipikirin amarah sesaat. Kalau kakak benci padaku, kalau kakak pulang nanti aku yang pergi. Pian-pian, mau kemana? Ini rumahmu. Tang Qingzhou, apa yang kau lakukan? Jangan khawatirkan urusanku. Aku datang untuk membereskan masalahmu. Kamu sedang apa? Haruskah kamu menghancurkan keluarga ini? Iya kakak. Kamu tak bisa selamanya bergantung pada keluarga. Bicara seperti itu pada orang tuamu sendiri. Apa kata ibu dan ayah? Apa mereka orang tua kandungmu? Orang tua kandung? Perbuatan mereka bukan tindakan orang tua kandung. Qingzhou, kesalahan di masa lalu memang salah kami. Aku minta maaf padamu. Kakak, lupakan masa lalu. Tak mungkin selamanya membenci orang tua, kan? Mau sampai mereka mati dalam kesedihan. Tang Qingzhou, jika kau datang untuk minta maaf, aku masih anggap kau anakku. Tapi jika cari masalah, pergi dari sini. Jangan pernah masuk pintu keluarga Tang lagi. Aku tak ingin ke keluarga Tang ini sejak lama. Hanya ada urusan yang harus diselesaikan. Jadi terpaksa datang. Selesaikan perkara ini. Bahkan jika kalian merengek nanti, aku takkan datang. Tang Qingzhou, maksudmu apa? Dengan petisi pengabaian ini, kau mau menggugat kami. Tang Qingzhou, apa yang kau karang ini? Semua tahu dulu kau diculik pedagang manusia. Untuk apa kau menggugat? Benarkah? Tang Jianghua, mengapa tidak beritahu Li Zhaoxia? Apa aku diculik pedagang manusia? Atau sengaja kalian jual ke pedagang manusia? Ayah, benarkah yang dikatakan Qingzhou? Apa ayah sengaja menjualnya ke pedagang manusia? Kakak, kenapa hanya percaya kata-kata Tang Qingzhou? Tanyakan langsung ke ayah. Ayah sangat baik pada anak angkatnya. Mana mungkin ayah mengkhianati anaknya? Mungkin ada kesalahpahaman? Mana mungkin ayah melakukan itu? Ya. Kalian tak percaya dia bisa berbuat begitu. Aku pun ingin tahu harimau pun tak makan anaknya. Tang Qingzhou, berani-beraninya kau fitnah aku. Dasar anak durhaka. Berani kau menggugat ayahmu sendiri? Tidak takut kena petir? Apa yang harus kutakutkan? Yang berbuat dosa itu kau. Kau saja tak takut. Tang Jianghua, selama 10 tahun kau hidup tenang-tenang. Tidak takut karma? Tang Qingzhou, kenapa kau bicara seperti itu? Baik. Anggap saja aku tak punya anak sepertimu. Pergi dari sini. Kakak, kenapa kau tuduh ayah seperti itu? Meski kau iri ayah baik padaku, jangan ucapkan kata-kata keji. Rekaman CCTV tahun itu sudah dihancurkan. Dia tak bisa membuktikannya. Tuduhan Nona Tang ada dasarnya. Kami punya rekaman transaksi 10 tahun lalu. Video transaksi Tang Jianghua dengan pedagang manusia. Itu semua palsu. Aku sudah lama menghancurkan video ini. Ayah, Qingzhou adalah putri kandungmu. Bagaimana bisa kau lakukan ini? Tang Jianghua, tak kau sangka ini kan? Pedagang manusia pun punya cadangan. Dia mencuri rekaman itu. Kini rekaman itu ada di tanganku. Benarkah yang dia katakan? Tang Jianghua, katakan sejujurnya benarkah ucapannya? Dulu kukira kau mengkhianatiku, kusangka selama ini dia penjahat. Ayah, kau bukan cuma menghina ibu, tapi juga menyakiti adikku kau. Kakak ketiga, ayah sudah jelaskan. Ini cuma salah paham. Lagi pula adikku masih hilang hingga kini. Diam, ini bukan urusanmu. Masa anak sendiri tega disakiti? Ini semua salahku. Setiap ingat Qingzhou selama ini, aku malu pada perbuatanku dulu. Aku sengaja cuek pada Qingzhou. Aku sengaja menjauh. Tak sanggup menatapnya. Dasar bajingan. Kau pisahkan kami ibu dan anak 10+ tahun. Kau rampas kasih sayang anakku bertahun-tahun. Aku takkan pernah maafkanmu. Qingzhou, apa permintaanmu? Kakak akan penuhi. Tak perlu ganti rugi. Aku cuma mau tanda tangani surat pemutusan ini. Lepaskan kakakku dari keluarga Tang yang menjijikkan. Aku takkan kembali.
Qingzhou, kami akan baik padamu nanti. Jangan pergi begini. Sebelumnya, kami memang bersalah padamu. Qingzhou, maafkan ibu. Jangan pergi, ya. Jangan pergi. Ibu, bangunlah. Jika ini keinginanmu, kakak janji padamu. Qingzhou, beri kami kesempatan menebus dosa. Tebus dosa? Tang Jianghua, takkan ku maafkan. Qingzhou. Pak Tang, ini tidak baik grup Tang alami arus keluar modal besar tiba-tiba dalam masalah. Sekarang bank dan pemasok menagih utang. Apa? Jelaskan padaku. Bagaimana perusahaan Tang bisa rugi besar? Jadi apa yang terjadi? Yang kukatakan benar. Tang mungkin akan bangkrut. Mustahil. Itu tak mungkin terjadi. Bagaimana keluarga Tang bisa bangkrut? Ikut saya. Kita pergi juga. Kita pergi juga. Keluarga Tang sudah di ujung jalan, bagaikan matahari terbenam. Ini adalah hukuman. Aku salah. Aku benar-benar salah. Tak kusangka konsekuensinya seberat ini. Apa maksudmu? Apa yang kau lakukan? Aku ingin buat merek seperti Tang Qingzhou. Aku juga ingin membuktikan diri. Jadi kuambil sebagian uang perusahaan. Tapi tak kusangka hasilnya begini. Tak kuduga konsekuensinya sebesar ini. Ibu, tolong aku. Ibu. Apa ibu bingung, Pian-Pian? Kau korupsi aset perusahaan secara ilegal. Ini melanggar hukum. Sekarang mau bagaimana? Ibu, tolong aku. Ibu, tolong aku. Kau tak bisa lari sekarang. Pergilah kau dan ibumu serahkan diri. Ini satu-satunya jalan keluar. Tidak, aku tak mau pergi. Aku menyerahkan diri, aku akan ditangkap. Bagaimana bisa kalian kejam padaku? Aku tak mau pergi, tidak, Pian-Pian. Pian-Pian, ini yang harus kau hadapi. Kabur tidak menyelesaikan masalah. Aku tidak akan menyerahkan diri. Aku tidak pergi, pergilah kau. Pian-Pian, turunlah. Jangan lakukan hal bodoh. Ini bukan salahku. Ini bukan salahku. Kau yang memaksaku. Ibu, bangunlah. Ibu, aku salah. Aku salah. Aku tidak bermaksud begitu. Ibu, bangun. Serahkan dirimu. Tidak. Tidak, Ibu. 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 Aku salah. Aku salah. Ada apa? Pian-Pian. Jadi ada masalah apa? Ibu baik-baik saja. Kenapa dia bisa kecelakaan? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Bagaimana semudah menyelamatkan ibu? Qingzhou. Benar. Pergi ke Qingzhou. Hanya Qingzhou bisa selamatkan ibu. Kakak, aku ikut denganmu. Qingzhou. Bantu ibu. Permisi, saya tak kenal Anda. Qingzhou. Jangan kekanak-kanakan. Ibu sedang dalam bahaya, hanya keluargaku yang bisa selamatkan dia. Masalah besar tak muncul dalam sehari. Kau harus bertanggung jawab. Halo. Apa? Keluarga Tang bangkrut, tak ada pengaruh lagi. Pian-Pian, tunggu Qingzhou di sini. Saya ke kantor dulu.
Lihat itu Tuan Gu dengan tunangannya. Lihatlah aura mereka, sekilas terlihat wanita terhormat. Tang Qingzhou, semua ini seharusnya milikku. Kenapa kau kembali? Kenapa kau rampas segalanya? Tamu-tamu terhormat, selamat datang di Lelang Amal. Silakan duduk dengan tertib lelang. Resmi dimulai 4 lukisan musim dari peserta nomor 1. Harga awal 100 juta, tiap tawaran minimal 1 juta. Tang Qingzhou, kau tak tahu malu? Jangan kira nikah dengan keluarga Gu bisa seenaknya habiskan uang mereka. Ingat, kau akan diusir suatu hari nanti. Qingzhou, perwakilan dari 4 cebol besar sudah tiba. Katanya ingin bertemu Nyonya Rumah. Akan saya jemput di pintu. Baik. Lanjutkan penawarannya. 200 juta. Tuan ini menawar 200 juta. 300 juta. 400 juta. Lanjutkan penawarannya. 500 juta. Nona, dana jaminan Anda terbatas. Bagaimana jika dananya tidak cukup? Jangan mempermalukan diri di sini. Serahkan barang bagus ke orang lain. Jangan khawatir. Adakah yang mau menaikkan harga? 1 miliar. Bagaimana mungkin kau punya 1 miliar? Pertama 1 miliar. Meski pakai uang pria, dia tak akan izin kamu beli lukisan 1 miliar. Jangan khawatir. Kedua 1 miliar. Ketiga 1 miliar. Dan seterusnya. Saya minta verifikasi modal di tempat. Tapi tak ada presiden untuk verifikasi modal di tempat. Siapa percaya wajah baru begini? Kau bisa sediakan uang sebanyak itu? Jangan biarkan orang sok berlagak. Kami sungguh tak tahu, bisakah dia mewakili keluarga Gu? Ya, 1 miliar bukan jumlah kecil. Lihat apa ini. Ambil ini dan periksa. Kamu ini siapa sih? Ini kartu hitam super emas tertinggi. Kartu hitam super emas ini bisa menarik dana ratusan miliar, satu-satunya di dunia. Astaga, ini nilai triliunan. Kartu hitam super emas yang sangat eksklusif. Katanya pemilik kartu hitam ini hanya bisa dikeluarkan 4 kelompok besar. Kartu ini pasti palsu. Mana mungkin kau punya kartu bernilai ratusan miliar? Tang Pian-Pian, sikapmu memang tak berubah. 5 miliar tunai dengan kartu hitam superku. Ambil sekarang. Ngaco banget. Transfer 5 miliar tunai sekarang juga. Ini mustahil. Kalau nanti tak bisa membuktikan, kau jadi bahan tertawaan. Dananya akan dikirim dalam 5 menit 5 miliar tanpa kurang sepeser pun. Konyol sekali. Tang Qingzhou, minggir sekarang. Masih belum terlambat. Dekaning ternyata Dekaning turun tangan langsung. Dekaning adalah ahli appraisal legendaris. Astaga, tak kusangka bisa bertemu Dekaning. Pantasan ini urusan besar keluarga Gu sampai mengundang orang sekaliber ini. Ini pasti kartu hitam super satu-satunya. Selama ini hanya jadi legenda yang tak pernah terlihat. Nyata adanya. Tak perlu khawatir. Kalian dengar? Dekaning bilang tak perlu verifikasi, beliau bisa langsung mengenali kartumu pasti palsu. Ini satu-satunya kartu hitam super di dunia. Apa? Bagaimana dia bisa punya kartu hitam super? Hati manusia memang kotor. Lihat, semuanya kotor. Dengar saja tak bisa dipercaya. Yang terlihat barulah nyata. Tidakkah kamu ingin membuktikan? Ada uang di kartu ini, tidak? Karena semua meragukan. Sebaiknya panggilkan mesin EDC. Tenang saja semuanya. Tetap tenang. Transaksi ditolak. Tang Qingzhou, barangmu sama buruknya dengan kelakuanmu. Ini tidak mungkin. Kartu ini pasti asli. Ini zaman apa lagi? Masih mau cari alasan? Itu mustahil. Aku tak mungkin salah lihat. Kepala Ning, usia Anda sudah lanjut, mata rabun, wajar adanya kami junior. Ini baru akan terjadi. Mohon maaf para tamu terhormat. Tadi mesinnya bermasalah, sudah saya ganti baru. Kartu berhasil dipindai. Pemilik kartu lolos verifikasi aset lelang ini sah dan legal. Apa? Meski kartunya asli, ini pasti bukan miliknya. Milik Tang Qingzhou, dia mencuri dari keluarga Gu. Tang Pian-Pian, kurang ajar. Lihat itu apa, Gu Yancheng, pewaris keluarga Gu ajak 4 konglomerat nyalakan lentera langit untuk Nona Tang.
Keluarga Bailey menyumbang 100 miliar tunai untuk ahli waris keluarga Gu. Keluarga Chingi menyumbang 100 miliar tunai untuk ahli waris keluarga Gu. Keluarga Juren menyumbang 100 miliar tunai untuk ahli waris keluarga Gu. Keluarga Xuanzi menyumbang 100 miliar tunai untuk ahli waris keluarga Gu. Bagaimana mungkin? 4 keluarga konglomerat hadir untuk mendukungmu, keluarga Gu. Mungkinkah wanita asing yang memimpin? Kami datang hari ini bukan semata menjaga gengsi keluarga, melainkan visi unik Nona Tang Jinzhou dan tekad untuk memperbarui Tiongkok. Benar, merek yang didirikan Nona Qingzhou. Inilah tradisi yang dijaga bangsa Huaxia. Dapat melestarikan tradisi. Bukanlah ini impian 4 konglomerat kita? Kini merek ini bisa bersaing di pasar internasional. Kami sangat tersentuh. Sudah cukup, aku tak mau lihat drama ini lagi. Bawa kemari pengkhianat ini. Orang jahat dapat dikalahkan dengan kejahatan. Aku baru pergi sebentar. Semua sudah diselidiki kebangkrutan dan kecelakaan mobil keluarga Tang. Semua karena ulah wanita terkutuk ini. Ternyata benar. Dasar badut. Tangkap dia. Serahkan ke polisi. Lepaskan aku. Qingzhou, ibumu sudah aman. Terima kasih, Yancheng. Mulai saat ini aku tak berhutang pada keluarga Tang. Sudah tak penting lagi? Qingzhou, tunggu aku. Yancheng, aku ingin menjauh dari keramaian sebentar. Cari tempat yang tak bisa ditemukan orang, nikmati ketenangan sesaat. Kemanapun kamu ingin pergi akan kutemani. Ayo. Apakah aku terlihat cantik dengan ini? Tampan. Lebih cocok dipakai olehmu. Kalau suka, beli saja. Qingzhou. Di sini masih sama seperti dulu, sangat tenang, sangat indah. Ya Qingzhou, inilah tempatnya. Kita bisa lupakan masalah sebentar, nikmati kedamaian sesaat. Qingzhou, bagaimana perasaanmu sekarang? Kita sudah jauh dari keramaian kota. Sudah sebulan. Apa lebih baik? Yancheng, kurasakan kau selalu di sampingku. Bagus. Aku paling bahagia bersamamu. Perahu kecil telah melewati ribuan gunung.